mendengarkan podcast ini. Secara khusus kita akan melihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, saudaraku. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat-ayat ini menjadi akar perdebatan banyak teolog sepanjang zaman. Banyak teolog yang menafsirkan salah ayat-ayat ini. Salah satu penyebab kesalahannya adalah mengikuti tanpa menggali dengan jujur dan objektif pandangan teolog sebelumnya yang sebenarnya tidak tepat. Kesetiaan kepada teolog-teolog masa lalu itu membuat banyak orang Kristen tertawan oleh pandangan mereka. Dan banyak orang Kristen berkeras dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud ayat tersebut. Hal ini sangat merugikan kehidupan iman. Sebab pengertian yang salah terhadap teks atau ayat Alkitab pasti berdampak pada kehidupan kita. Oleh sebab itu penting sekali untuk memahami ayat ini dengan benar. Dari sejak beberapa ratus tahun lampau, saya tidak perlu mencantumkan sejarahnya, tapi sekitar abad 14-15, Efesus pasal 2 ayat 8-9 menjadi dasar premis. Premis itu asumsi maksudnya, lebih gampang dimengerti. Premis teolog yang mengatakan bahwa perbuatan baik tidak memiliki peran dalam keselamatan. Sebab keselamatan dapat terjadi atau berlangsung atau diterima seseorang oleh karena iman. Muncullah prinsip kuat bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik yang dalam istilah Latin terkenal dengan sola gratia. Prinsip yang diistilahkan dengan sola gratia itu sendiri sebenarnya tepat, saudaraku. Tetapi memahami kata itu secara benar itu yang menjadi masalah. Jadi sudah terpatri dalam pikiran banyak orang Kristen bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik tapi karena iman. Maka muncullah kalimat sola gratia atau kata sola gratia ini. Kata itu sendiri tidak salah sebenarnya, tetapi pengertian terhadap kata itu yang mesti harus tepat. Keselamatan terjadi dalam kehidupan manusia bukan karena perbuatan baik, sebab manusia sudah memberontak kepada Allah. Dan untuk mengembalikan kedudukan manusia sebagai anak ini, tidak ada cara apapun, sebab Allah adalah Allah yang adil. Allah menuntut konsekuensi atas setiap kesalahan. Jadi manusia yang berdosa tidak akan bisa keluar dari keadaannya yang berstatus pemberontak. Tidak ada cara lain. Setiap kesalahan harus ada konsekuensi atau hukumannya. Demikian pula dengan kesalahan manusia. Harus ada pengganti. Substitutnya harus ada. Yang memikul hukuman akibat kesalahan itu. Jadi posisi manusia ini sudah tidak benar, tidak tepat. Tidak ada cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menempatkan diri di posisi yang benar. Harus ada satu pengganti yang memikul akibat kesalahan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menjadi pengganti manusia lain, karena semua manusia juga telah berdosa. Dibaca, teruskan. Oleh anugerah Allah Bapa, Ia mengutus Putra Tunggalnya sebagai pengganti atau substitut manusia yang seharusnya memikul hukuman atas kesalahannya. Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nubuatan Yesaya menunjuk kepada karya Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menanggung dosa manusia
Ibrani 9 ayat 28. Manusialah yang seharusnya dipukul oleh Allah sebagai akibat kesalahannya. Tetapi Allah Bapa memukul anaknya sendiri sebagai pengganti manusia yang berdosa. Di sini keadilan Allah dipenuhi atau dipuaskan. Terkait dengan hal ini, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah anak domba Allah yang menghapus atau mengangkat dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Kata menghapus dalam teks aslinya adalah airo, yang berarti mengangkat ke atas. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mati untuk mengangkat dosa manusia, bukan untuk sebagian orang yang ditentukan selamat. Dengan penjelasan ini dapat dimengerti bahwa perbuatan baik seseorang tidak akan menyelamatkan, sebab yang terpenting harus ada substitut atau pengganti yang memikul akibat dosa manusia. Tanpa adanya pengganti tersebut, manusia berstatus pemberontak, dan seorang pemberontak tidak berkeadaan berdamai dengan Allah. Dalam hal ini, Tuhan Yesuslah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Oleh pengorbanannya, manusia bisa menerima, memiliki pendamaian dengan Allah. Ya, tadi saya katakan kita akan perlahan membacanya, supaya Efesus pasal 2:8-9 itu nanti baru terkuak. Maksud ayat itu diadakan supaya terkuak. Sebab kalau kita sudah memiliki premis, maka ayat itu akan ditafsirkan secara sewenang-wenang. Tidak sesuai dengan maksud itu diadakan. Tidak sesuai dengan maksud ayat itu diadakan. Jadi memang manusia yang berstatus pemberontak tidak akan bisa membawa dirinya di tempat di mana ia bisa menemukan Allah dan diproses kembali untuk diperbaiki. Harus ada pengganti. Inilah penggantinya, saudaraku. Tidak ada manusia yang bisa menggantikan ini. Jadi kalau dikatakan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, harus tahu ini dasarnya. Nanti kita akan belajar, bukan berarti lalu kita tidak memperhatikan perbuatan kita. Justru kita harus mengerti, ketika salib itu diadakan, maka tempat kita dipindahkan, saudaraku. Oleh sebab itu dikatakan menghapus dosa dunia itu mengangkat airo. Jadi statusnya mulai berubah. Nah, di sini nanti manusia harus mulai berurusan dengan Allah secara pribadi. Kalau orang yang tidak pernah mendengar Injil, mereka akan dihakimi menurut perbuatan. Mereka juga masih punya salah, Pak. Oh iya, tapi telah selesai di kayu salib. Yang belum selesai itu keadaan orang itu. Dia pantas nggak masuk kerajaannya. Kalau orang percaya, ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang. Artinya harus diubah menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi. Yang memiliki possibility untuk lahir baru dan menjadi orang saleh yang bisa hidup suci seperti Tuhan Yesus. Jadi kita itu jangan berpikir sempit atau dangkal. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Apa itu iman? Apa itu kasih karunia? Nanti kita singgung di sini, saudara. Nah, kita masih ada di bagian depan, bahwa kematian Tuhan Yesus itu bukan untuk sekelompok orang, tapi untuk semua manusia. Ya, di sini, saudara. Ya, teruskan. Di antara ayat-ayat di atas yang memuat bahwa Tuhan Yesus memberi pendamaian bagi kita, yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah 1 Yohanes 2 ayat 2 yang tertulis, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kata seluruh dalam ayat ini penting. Kata ini dalam teks aslinya adalah holos,
yang memiliki pengertian semua, seluruh, atau menyeluruh dan lengkap. All, whole, completely. Kata ini juga berarti Every with. setiap detailnya. Oke, teruskan. Hal ini menunjuk pada kebenaran bahwa kematian Tuhan Yesus untuk semua manusia, Terus. bukan hanya untuk orang Yahudi atau orang Kristen. Menegaskan kebenaran ini, perlu kita kembali mengutip Yohanes 1 ayat 29, bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang memikul dosa dunia. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkorban mati bagi semua manusia di dunia ini. Sebagai perbandingan, dalam amanat agung Tuhan Yesus, orang percaya diutus kepada semua bangsa, bahwa keselamatan diperuntukkan bagi semua bangsa. Matius 28 ayat 18-20. Kata semua menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain juga bisa menjadi umat pilihan, bukan hanya bangsa Israel. Sebenarnya pokok ini harus dibahas di satu bahasan khusus. Tapi berhubung saya membutuhkan dukungan supaya lengkap tulisan ini, saya cantumkan secara cepat. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus, teks aslinya mengangkat, aerodinamika, mengangkat. Saya tidak tahu, kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia agak bisa membuat assumption atau asumsi orang jadi bisa salah ya saudara. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Kalau itu hanya sebagian, karena ini penting, pasti Tuhan tambahkan sebagian, karena itu penting. Ini kan para teolog ini kan banyak yang ngotot dia mati itu sebagian orang, saudara. Kalau Tuhan Yesus mati hanya untuk sebagian orang, Tuhan pasti menggunakan kata only. Dalam bahasa Yunaninya monon. Tetapi di situ tidak ada kata monon, only. Seperti misalnya begini, kalau seorang wanita suaminya meninggal, ya, dia boleh kawin asal di dalam Tuhan. Ada kata monon, only. Karena penting, you tidak boleh kawin dengan sembarang orang. Jadi kalau tidak ada kata monon ini, berarti memang dia mati untuk semua orang. Ketika Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, supaya tidak salah pengertian, bukan hanya orang Yahudi yang bisa jadi umat pilihan, semua bangsa juga bisa jadi umat pilihan. Nah, dengan penjelasan ini sangat bisa dipahami kalau Paulus mengatakan, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Mungkin Anda bertanya, atau belum sempat berpikir, kenapa saya mencantumkan hal ini? Bahwa kematian Tuhan Yesus itu juga untuk semua orang. Apa kaitannya langsung dengan analisa Efesus pasal 2 ayat 8-9 ini, saudaraku? Apa kaitannya? Begini, saudara. Supaya kita bisa membedakan panggilan kita sebagai orang percaya yang sangat eksklusif dengan mereka yang bukan umat pilihan. Satu. Yang kedua, supaya kita tidak salah memahami pengertian kita diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Nah, supaya kita tidak salah memahami pengertian kita diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena iman, makanya saya harus memberikan perbandingan antara kita umat pilihan dan mereka yang bukan umat pilihan. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati untuk semua orang, semua manusia. Ingat, supaya kita bisa membedakan eksklusivitas umat pilihan dengan mereka. Semua orang. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalimat ini perlu dikemukakan mengingat banyak agama, termasuk agama Yahudi sendiri berpandangan bahwa perbuatan baik bisa membawa mereka kepada perkenanan Tuhan. Bahkan bisa membawa manusia kepada keselamatan abadi. Inilah kesombongan agama. Khususnya di dalam konteks ini orang-orang Yahudi
yang merasa bisa dibenarkan, artinya dianggap benar kalau mereka melakukan hukum Taurat. Dan kalaupun mereka gagal melakukan hukum Taurat, gagal dalam ketidaksempurnaan menjalankan Taurat, mereka memiliki tools, alat pendamaian, mereka memiliki seremonial penghapusan dosa oleh darah domba. Sombong. Paulus menulis, darah domba tidak bisa menyucikan. Itu darah Tuhan Yesus. Dan perbuatan baikmu itu semua tidak bisa menyelamatkan kamu. Sebab bukan darah domba yang bisa menghapus dosamu. Bukan darah domba yang buat kamu bisa punya pendamaian dengan Allah. Tapi darah Tuhan Yesus. Ini penting. Sangat penting, saudaraku. Jadi jangan orang ini terkooptasi ya. Terkotak dalam pernyataan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jadi cupek, jadi dangkal, jadi sempit, tanpa melihat keterkaitan dengan banyak hal lain. Kalau kita berpikir sempit, kita akan gagal menemukan maksud ayat itu. Diadakan. Saya ulangi, Yudaism, agama Yahudi, sombong. Merasa dengan melakukan Taurat mereka bisa dibenarkan atau bisa dianggap benar. Dan banyak agama juga begitu. Kalau mereka gagal dalam ketidaksempurnaan melakukan hukum Taurat, ada solusi darah domba yang ditumpahkan. Nah, darah domba ini sebenarnya voucher, simbolis dari darah yang sesungguhnya yang dapat menghapus dosa. Itu darah anak domba, Tuhan Yesus. Jadi kalau Paulus mengatakan, itu bukan hasil usahamu. Ya, jangan kamu sombong, jangan memegahkan diri. Ini konteksnya harus jelas di sini konteksnya. Dengan demikian jelas bahwa perbuatan baik bagaimanapun tidak akan menyelamatkan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Konteksnya di sini. Jangan nanti orang berbuat baik you omelin. Jangan takut juga berbuat baik, bahkan kita memang harus sempurna. Lalu takut menyalahi prinsip sola gratia. Itu kan ketakutan banyak teolog dan orang-orang Kristen. Yang mau bersembunyi di balik sola gratia, lalu hidup tidak berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Padahal maksud tujuan keselamatan itu adalah dikembalikan ke rancangan semula. Rusak sekali, bukan? Pernyataan Paulus bahwa itu bukan hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena perbuatan baik, hendak membungkam mereka yang merasa tidak membutuhkan penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Mereka merasa sudah cukup dengan keberagamaan yang mereka miliki. Hal ini semata-mata karena mereka tidak bisa menerima dan tidak mau mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Apalagi dalam konteks Yudaism. Loh, manusia kok ngaku Allah. Lebih nggak bisa terima itu. Bagi orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir, loh, ini Allah tukang kayu yang mati dengan tuduhan menurut juru bicara resmi penjahat. Kok diaku loh bisa menebus dosa, dipanggil kurios, anak Allah atau Allah anak, sejajar dengan dewa. Siapa dia? Zeus Hermes itulah yang mestinya dianggap sebagai dewa. Nah, saudara mesti melihat latar belakang ini dengan cerdas. Lalu di ayat sebelumnya, Efesus 2, 1-3, teruskan baca. Di ayat sebelumnya, Efesus 2 ayat 1-3, Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai
sama seperti mereka yang lain. Kalimat ini memiliki keterkaitan dengan Efesus 2 ayat 8-9. Strictly, dengan ketat. Setiap kita menganalisa satu ayat, tidak boleh lepas dari konteksnya. Strictly. Ayat sebelum dan sesudahnya. Latar belakang kitab, bahasa asli. Nah, kita baru bisa menemukan makna orisinilnya, saudara. Saudara jangan prejudis terhadap apa yang saya kemukakan. Anda diam dulu, baca baik-baik. Ya. Paulus hendak mengemukakan bahwa manusia dalam keadaan berdosa ada di bawah hukum dosa. Hukum dosa. Apa itu hukum dosa? Bukan hukuman dosa, hukum dosa. Ini hukum gravitasi. Hukum dosa artinya manusia tidak bisa tidak, pasti meleset. Pasti meleset. Kalau Martin Luther ada memiliki kalimat non posse, non picare. Artinya kecenderungan manusia dosa, jahat semata-mata. Tapi saya tidak mau mengikuti secara buta pernyataan Martin Luther ini. Sebab harus dipahami juga dengan benar. Kalau dulu saya ngikutin saja, sekarang saya agak curiga. Maksud jahat semata-mata itu apa dulu? Paulus hendak mengemukakan bahwa manusia dalam keadaan berdosa di bawah hukum dosa tidak akan mampu melakukan kehendak Allah yang standar sesuai dengan maksud manusia itu diciptakan. Jadi dikatakan mati itu bukan berarti lalu manusia dibejat seperti binatang, tapi manusia tidak mampu melakukan kebenaran sesuai dengan maksud manusia itu diciptakan pada mulanya. Manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Allah dengan sempurna, bukan sekedar melakukan hukum dan hidup di bawah bayang-bayang hukum. Keberadaan manusia tersebut dikatakan sebagai telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kata ini sendiri dalam satu PA khusus dijawab, kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus kerja keras. Ya, kita tidak boleh punya statement tanpa landasan yang kuat. Ya. Hukum diberikan karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia hanya bisa berbuat kebaikan yang relatif. Artinya melakukan apa yang baik menurut pengertian yang terbatas mengenai kebaikan itu. Bukan standar kesucian Tuhan. Itulah sebabnya dalam penghakiman nanti ada banyak kitab yang dibuka. Artinya bahwa setiap orang yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil dihakimi sesuai dengan pengertian kebaikan yang dia pahami. Ada banyak kitab-kitab yang dibuka dan orang dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Keadaan manusia seperti ini adalah keadaan manusia yang membutuhkan keselamatan. Nah, soal ini dibahas dalam penghakiman. Kata mati dalam Efesus 2 ayat 1 hendaknya tidak dipandang secara fatalistik, seakan-akan manusia tidak sanggup lagi melakukan kebaikan sama sekali. Nah, ini kan pandangan yang sangat masif, meluas. Bahwa mati itu artinya manusia tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Harus dihidupkan oleh Allah. Jadi secara sepihak, lalu berlanjut nanti Allah menentukan siapa yang dihidupkan, siapa yang tidak dihidupkan. Siapa yang ditentukan selamat, siapa yang dibiarkan binasa. Kalau dikatakan ditentukan binasa, ada yang nggak suka, ya udah dibiarkan deh. Kalau daripada kita ribut, ya udah dibiarkan. Nanti dikira saya memfitnah, itu fitnah itu Pak Eras. Orang kita nggak pernah bilang Allah menentukan orang binasa, ya udah dibiarkan binasa. Teruskan. Biasanya pandangan tersebut bahwa manusia telah rusak sama sekali didasarkan pada beberapa ayat dalam Perjanjian Lama. Ya, sebenarnya bukan hanya Perjanjian Lama, ini nggak fair. Perjanjian Baru pun juga ada. Termasuk dalam kitab Roma itu manusia itu pembohong bla 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 ada. Itu pun harus saya bedah. Karena ayat itu seakan-akan mengandung pengertian bahwa semua manusia pembohong. Nah, pengertian semua itu dalam konteks ayat itu apa? Seperti begini, Kejadian 6 ayat 5 ini sering dipungut. Karena saya lihat buku-buku tersebut, saya baca buku-bukunya untuk membela, untuk melandaskan pandangan bahwa manusia itu telah mati, tidak bisa berbuat baik sama sekali.
Diambil tuh Kejadian 6 ayat 5 bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Nggak fair dong. Itu kan hanya zaman tersebut. Dan jangan lupa ada Nuh juga yang saleh di mata Tuhan. Nggak semua loh. Zaman yang lain kan juga ada. Ada lagi yang memungut Yesaya 4 ayat 6. Bahwa kebaikan manusia seperti kain kotor. Filthy rags. Kata rags kain dalam teks aslinya beget. Filthy menstruasi. Itu ya kain kotor itu dalam teks aslinya kain berdarah yang digunakan mengelap menstruasi wanita. Tuh, jijik banget. Sebab darah menstruasi itu menurut orang Yahudi itu najis. Jadi ketika Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, yaitu ketika Israel, maksudnya Yehuda, Israel bagian selatan, diambang kehancuran oleh ancaman Babel, manusia Yehuda sangat jahat. Mereka memilih jalannya sendiri. Yang terbaik pun kebaikannya seperti kain kotor. Itu zaman Yesaya. Jangan dikenakan semua zaman dong bro. Semua manusia memang seperti kain kotor. Loh, nggak fair. Amin. Harus objektif. Jangan memungut Kejadian pasal 6 tadi. Jangan memungut Yesaya pasal 64 ayat 6. Lalu digeneralisir itu. Nggak boleh dong ya. Bagaimana dengan orang-orang seperti Henok, Noah, Ayub, Abraham, Yusuf, Samuel. Di antaranya disebut sahabat-sahabat Allah loh. Apa kebaikannya seperti kain kotor? Nah, kita belajar di sini. Kata mati dalam Efesus pasal 2 ayat 1 hendak menunjukkan bahwa manusia tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Mati artinya manusia terikat dengan kodrat dosa. Manusia tidak mampu melakukan tepat seperti yang Allah kehendaki. Maka dosa di situ adalah hamartia. Bukan para basis adikia, faulus, kakos. Maksudnya hamartia adalah manusia pasti akan selalu meleset. Tidak mungkin tepat sini. Mati pokoknya. Kartu mati, gak bisa sampai sini, gak bisa. Jangan berpikir bahwa itu manusia gak bisa bikin kebaikan sama sekali. Oh itu fatalistik saudaraku sekalian. Dosa dalam pengertian umat pilihan itu kemelesetan. Sejatinya yang dikehendaki oleh Allah adalah kesucian hidup yang dibangun dari kodrat ilahi dalam diri manusia, di mana manusia bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kualitas hidup seperti yang inilah yang diperagakan oleh Tuhan Yesus, yang hilang dari manusia, yang berhasil ditemukan, diraih oleh Tuhan Yesus. Maka setelah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Paulus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak bercacat jika diukur dengan ukuran hidup keberagamaan. Ya, kalau diukur dengan ukuran keberagamaan, Paulus berkata, aku tidak bercacat. Tetapi dalam ayat tadi dia berkata, kami juga termasuk orang-orang yang dimurkai. Kami termasuk orang-orang jahat itu. Loh, jika diukur dari standar kesucian yang Allah kehendaki, dari kualitas batiniah yang Allah mau, mati. Kamu gak akan sampai, gak bisa tepat. Kamu hamartia, kamu meleset. Tapi kalau diukur dari kesucian secara moral umum, Paulus berkata, aku tidak bercacat. Nah ini penting untuk saudara pahami. Ya, teruskan, ini kita belum sampai tujuan. Terus baca. Tetapi kalau diukur dari standar kebenaran Allah yang berkaitan dengan proyek keselamatan dalam Yesus Kristus, dirinya termasuk mereka yang mendurhaka. Tuh, makanya Paulus berkata, kami juga orang-orang yang patut dimurkai seperti itu. Dengan demikian kata mati hendaknya tidak dipahami sebagai fatalistis, seakan-akan manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Oke, teruskan. Selanjutnya kita membahas kalimat sebab
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada kasih karunia, ada iman. Perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini harus dibedah dengan objektif juga, saudara. Apa itu kasih karunia, apa itu iman. Nah, kalau orang sudah punya premis, ya suka-sukalah. Iman itu pemberian Allah. Kasih karunia itu pemberian Allah. Semua Allah yang mengerjakan. Nah, ini jadi sudah selesai. Nanti implikasinya tidak akan hidup. Miskin dalam implikatif dan aplikasi. Doktrin itu tidak mungkin lepas dari aplikasi konkret hidup kita. Jadi jangan hanya membuat rumusan-rumusan. Belajar doktrin jangan hanya membuat rumusan-rumusan, format-format seperti filosofi. Seperti filsafat maksud saya. Tapi harus pengajaran yang akan memuat panggilan kita berbuat sesuatu. Panggilan untuk kita berbuat sesuatu. Dan sesuatu itu adalah ya dikembalikannya manusia ke rancangan Allah. Teruskan, baca. Ada dua kata dalam kalimat ini yang harus diperhatikan. Pertama, kasih karunia. Dan kedua adalah iman. Kita harus memahami dengan tepat dua kata ini dalam konteks ayat Efesus 2. Dalam hal ini, kita harus ketat dalam konteks supaya tidak terjadi pemerkosaan teks di mana ayat Alkitab ditafsirkan berdasarkan premis atau asumsi dasar yang sudah ada. Oke. Bahkan, saudara, setelah saya membaca ayat-ayat Alkitab, ketika kita bertemu kata iman di dalam surat-surat rasul-rasul, itu kata iman di ayat ini, iman di ayat itu, apalagi beda penulisnya, itu beda. Kalau ini pasti pengaminan akal ini, persetujuan pikiran. Yang ini menyangkut tindakan. Oh, yang itu soal kepercayaan kepada kuasa Allah. Kita harus bisa membagi-baginya dengan jelas dan cerdas. Nah, ini pekerjaan kita tambah banyak, saudara. Nah, tapi kalau kita sudah merumuskan, kita bukan eksegesis tapi esegesis, bukan mengangkat keluar dan memasukkan ke dalam ide kita, ya sudah susah. Nanti kita terbelenggu. Nah, kalau kita membuka diri terhadap kebenaran-kebenaran ini, Tuhan pasti akan memberi kita hikmat. Nah, buktinya 30 pertemuan khusus mengenai kehendak bebas. Kok nggak habis? Dan sudah saya persiapkan yang lain, saudaraku. Saya mempersiapkan beberapa yang lain. Beberapa butir yang lain sudah saya siapkan. Dan mengagumkan, saudara. Kebenaran itu mengagumkan. Saya bisa dari jam 6:30, jam 6, sampai jam 1, jam 1:30. Nggak keluar kamar. Keluar sebentar, main piano, ding, 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 ding. Supaya nggak ngantuk, masuk lagi, saya nulis lagi. Udah lapar sambil nasi, saya bawa piring, taruh. Mengagumkan, saudara. Kebenaran itu mengagumkan. Saudara, kita belum tuntas, saudara membaca ini, terbuka nggak pikiran kita? Kalau dulu kan gini, wah bukan karena perbuatan baik, kita selamat, begitu kan? Lalu nggak ada panggilan apa-apa. Ini saja kita cukup ngebut loh nih. Banyak pernik-pernik yang kita lewati, karena waktunya supaya cukup untuk menjawab makalah yang tersedia. Teruskan. Jika seseorang sudah tersandra oleh suatu premis, maka ia tidak akan memahami ayat Alkitab secara objektif. Kasih karunia sama artinya dengan anugerah atau grace. Kasih karunia berarti suatu pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Tidak akan dapat dikatakan kasih karunia kalau tidak bernilai dan sangat dibutuhkan. Pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan tersebut adalah keselamatan dari Bapa dalam atau melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Iya, jadi jangan hanya secara dangkal dipahami, tidak masuk neraka diperkenankan ke surga. Tidak. Itu membuat orang tidak bertanggung jawab. Saudara, kalau nanti membaca Efesus ayat yang ketiga, keempat, pasal keempat terutama, menanggalkan manusia lama, mencapai kesucian yang sesungguhnya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Perjuangan di situ. Jadi justru kasih karunia menempatkan kita pada situasi yang sulit. Sebab kalau cuma soal melakukan hukum, Paulus berkata, aku tidak bercacat, tapi aku mati nggak sanggup mencapai titik kesempurnaan. Aku mati, kita itu mati.
Tanpa salib kita semua dimurkai. Sekarang dengan salib aku ditaruh di tempat yang baru. Tidak berstatus pemberontak lagi. Tapi sekarang aku menjadi anak-anak Allah. Itu nanti kalau soal pengesahan anak Allah, saya punya penjelasan lagi. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua manusia itu kembali distatuskan sebagai anak Allah. Cuman ada yang notos, ada yang huyos. Nah itu rumit lagi itu penjelasannya, saudaraku. Nah Anda harus huyos. Kalau jadi huyos harus seperti Bapa. Makanya kita harus berani optimis, bisa hidup suci. Seperti Bapa di surga, bisa hidup suci. Mesti berani. Walaupun kita punya cacat di hari-hari yang telah kita lewati, walaupun kita punya banyak kekurangan, bukan mau sombong. Ini kalau mendengar begini kesannya kita sombong. Kita juga belum sempurna, tapi optimis. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa dilahirkan oleh Allah tidak berbuat dosa lagi. Mesti optimis. Nekatlah pokoknya. Sejatuh-jatuhnya masih lumayan daripada nggak nekat, saudaraku. Amin. Dan kita hidup memang hanya untuk itu. Coba, ini kan lagi belajar doktrin, kok bisa masuk ke sini? Nah itu doktrin yang benar. Yang memuat implikasi konkret yang menantang. Memaksa orang untuk merubah diri. Bukan hanya aku ngerti lalu debat di ruang kuliah atau di internet berantem. Nggak perlu kita. Kebenaran itu harus dihidupi. Makanya betul juga itu. Bahwa berkhotbah itu berbahaya. Berbahaya buat si pembicara, berbahaya bagi saudara. Berbahaya buat saya. Kalau saya tidak melakukan, saya berdosa. Kalau saya tidak mengerti, sok tahu, lebih berdosa. Kalau yang saya sampaikan itu salah, Anda semua ikut sesat. Kalau hanya format-format teologi, orang jadi sombong. Percaya saudaraku. Ayo debat, mestinya begini nggak begitu. Jangan. Biarlah hidup kita dikecap manis, indah. Sekarang kita belum manis, belum indah. Karena kita punya standar hidup, kekesan kita belum sempurna. Tapi ke depan harus makin bisa dikecap orang. Seperti surat yang terbuka. Teruskan. Sejatinya tidak ada yang lebih dibutuhkan manusia dari keselamatan. Di dalam kasih karunia-Nya, Allah menuntun manusia yang meresponi anugerahnya untuk dapat dikembalikan ke rancangan semulanya, yaitu menciptakan manusia yang serupa dengan gambar-Nya. Dengan manusia dikembalikan serupa dengan gambar-Nya, manusia bisa berdamai dengan Allah. Berdamai bukan hanya dalam artian status atau secara hukum atau de jure, tetapi juga secara yang ada atau kenyataan de facto. Bukan hanya secara de jure, tapi juga secara de facto. Jadi begini, saudara. Selama you duduk di situ, you nggak bisa berdamai dengan saya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu you boleh duduk sini. Ayo sini, you berdiri. Saya kasih peragaan. Tolong you berdiri. Karena Tuhan mati kayu salib, dia boleh mendekati. Apakah sudah berdamai ini? Belum. Posisinya sudah dirubah, tapi dia belum berdamai. Dia harus kuajar bagaimana mengerti perasaanku, bagaimana bisa berjalan seiring dengan aku. Dimuridkan. Sehingga perdamaian bukannya berstatus, tapi berkeadaan. Buat apa di sampingku kalau dia nggak harmoni dengan aku? Kan teori-teori teologi kan hanya berdamai, kita didamaikan oleh Allah. Dari dulu kita di gereja diajar kita didamaikan. Salib itu menghubungkan kembali hubungan Allah manusia yang putus. Betul. Setelah dihubungkan antara dua pribadi, lalu bagaimana? Manusianya mesti diubah supaya bisa harmoni dengan Allah. Makanya seberapa engkau suci, sejauh itu engkau membangun harmonisasi dengan Allah. Bukan hanya Yesus telah mati kayu salib, sudah selesai. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Saya lihat kebodohan ini. Bukan sok pinter. Sorry. Bukan. Aku susah. Karena dulu saya begitu. Tidak ada tuntutan panggilan untuk memaksa aku berubah. Ini kan produknya begini nih. Mana ya itu?
Udah didamaikan dengan Tuhan. Dia sudah menghapus dosa kita, membayarnya lunas, lalu puji Tuhan, haleluya. Aduh, amin saudara. Ngerti maksudnya? Kalau dia duduk di sana, dia tidak bisa ada di posisi berdamai dengan aku. Tuhan mati kayu salib, orang berdosa duduk di sini. Tapi belum selesai, bro. Di doktrin teologi rata-rata dianggap sudah selesai itu. Makanya produknya seperti ini. Yang mana itu? Ini seperti ini deh, sudah. Artinya, manusia bisa bersekutu dengan Dia. Hanya manusia yang bermoral Allah, yaitu menanggalkan kodrat dosanya atau sinful nature dan mengenakan kodrat ilahi atau divine nature, yang bisa berjalan atau bersekutu fellowship dengan Allah. Kalau Paulus menyatakan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan, maksudnya adalah bahwa keselamatan itu berangkat dari Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Berangkat dari Allah. Tuh salib yang tadi itu. Bukan karena perbuatan kamu. Itu maksudnya. Amin. Jangan lalu dibablaskan perbuatan baik gak menyelamatkan. Yuk ngerti gak maksud ayat itu dimunculkan? Lihat ayat sebelumnya. Lihat konteks seluruh pasalnya. Kalau orang sudah punya premis dasar, ya begitu. Diperkosa itu ayat. Terus. Adapun oleh iman maksudnya bahwa keselamatan itu bisa terrealisir dalam kehidupan manusia kalau manusia menyambutnya dengan iman. Apakah iman di sini? Sangat penting untuk dipahami. Imanlah yang menjadi sarana seseorang meraih kasih karunia tersebut. Alkitab menyatakan, iman di sini bukan sekadar pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Ya, Yesus suruh selamat, saya setuju, saya percaya. Bukan sekedar itu. Terus. Banyak orang yang memiliki keyakinan agama sejak kecil karena pengaruh keluarga dan lingkungannya. Mereka belum memahami bahwa tidak tahu sama sekali apa yang dipercayainya tersebut. Ini agama Kristen maksudnya ya. Terus. Iman seperti ini belumlah iman yang menyelamatkan. Belumlah iman yang menyelamatkan. Terus. Iman adalah suatu tindakan. Jadi, kalau seseorang mengaku beriman tetapi tidak ada tindakan yang menunjukkan imannya, berarti ia pembohong. Yakobus 2 ayat 17-18. Persetujuan pikiran memang merupakan atau menjadi langkah awal orang belajar mengenal Tuhan yang benar. Tanpa persetujuan pikiran, seseorang tidak bisa melangkah untuk belajar mengenal Tuhan. Tetapi, kalau tidak ada tindakan nyata untuk belajar firman Kristus, maka tidak pernah ada iman yang benar dalam hidup seseorang. Oke, saudara bisa memahami ini? Banyak orang merasa sudah beriman hanya karena percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini bukanlah iman yang benar, sebab kalau hanya demikian, itu persetujuan pikiran. Iblis pun juga begitu. Sebenarnya kata iblis setan di sini salah, roh-roh jahat, daimonia. Tapi kalau dalam Alkitab kita setan, ya saya ikuti dulu sementara. Itu bukan setan, itu daimonia, roh-roh jahat. Nah, saudaraku sekalian, dalam hal ini setan bukan pribadi yang bisa dikatakan beriman loh saudara. Kalau hanya percaya Allah itu ada loh. Sedangkan yang namanya percaya itu kan penyerahan diri sepenuh kepada objek yang dipercayai. Seorang yang beriman, seorang yang memiliki tindakan, bukan hanya meyakini dalam pikiran. Ini aktivitas nalar. Tapi tindakan pada penurutan kepada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah agar kita dikembalikan ke rancangan semula. Untuk itu kalau seseorang mengaku percaya, dia harus mengikut Tuhan Yesus, meniru jejaknya, mau diubah, dimuridkan, supaya bisa mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Prinsipnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Menjadi sempurna seperti Bapa.
Hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Kalau kita mengatakan beriman, kamu mau diarahkan ke situ. Seperti dia, sempurna, hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu beriman. Karena kasih karunia memuat fasilitasnya. Memuat fasilitasnya. Jadi kalau kau beriman, kamu mau menggunakan fasilitas itu untuk bisa mencapai kesempurnaan. Itulah maksud tujuan keselamatan diadakan. Teruskan Ibu. Kesalahan banyak orang Kristen menafsirkan Efesus 2 ayat 8-9. Pertama, orang percaya merasa sudah selamat tanpa perjuangan sama sekali. Hal ini terjadi sebab mereka memahami iman secara salah. Mereka memahami iman sekadar pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Inilah yang membuat banyak orang Kristen tidak berusaha untuk mengerjakan keselamatannya. Ya, terkunci dalam kebodohan itu. Banyak orang Kristen begini loh, saudaraku. Orang-orang Kristen tersebut merasa sudah selamat. Semua dosa telah dibayar Tuhan di kayu salib. Telah lunas. Jadi mereka hanya menunggu waktu nanti masuk surga. Dan sementara di bumi diberkati oleh Tuhan. Tuh, semua kita kan dulu begitu. Teruskan. Mereka tidak mengerti bahwa menjadi orang percaya berarti meresponi tindakan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Orang percaya bukan saja dipanggil untuk menjadi manusia yang baik atau bermoral santun dalam ukuran manusia, tetapi menjadi sempurna. Tuh, kesalahan itu satu. Itu kesalahan kita. Udah merasa sudah selamat. Dan rata-rata sekolah teologi ya menganut ini. Makanya kalau mereka sekolah teologi ngisi otaknya, lalu jual ngomong. Kalau kata jual kasar ya. Apa? Ya, cuman mau ngomong aja. Aku ngerti. Karena format-format yang ada di otaknya itu. Format itu bukan salah. Kalau format benar, tindakannya pasti benar. Atau paling tidak mengalami proses perubahan. Terus kesalahan kedua. Kesalahan kedua, kalimat diselamatkan oleh iman dipahami sebagai tidak ada kesempatan dan peluang sama sekali bagi orang di luar Kristen bisa masuk dunia yang akan datang. Oleh iman kok. Jadi di luar Kristen nggak punya iman ya nggak masuk surga. Terus banyak teolog Kristen berpikir perbuatan baik orang-orang di luar Kristen tidak menyelamatkan mereka. Semua perbuatan baik mereka dipandang seperti kain kotor berdasarkan Yesaya 64 ayat 6. Ada pula yang memandang bahwa di antara mereka tidak ada yang baik sama sekali. Hal tersebut didasarkan pada Kejadian 6 ayat 5. Cara pandang mereka sangat keliru. Mereka menggunakan ayat yang dikenakan secara sembarangan, keluar dari konteksnya. Dengan sewenang-wenang, mereka menilai semua orang di luar Kristen rusak dan tidak layak masuk dunia yang akan datang. Padahal mereka yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah dihakimi menurut perbuatan. Bagi orang Yahudi dihakimi menurut Taurat yang tertulis. Nah, dihakimi menurut perbuatan. Jadi peran perbuatan apa? Itu dibahas dalam 1-2 bab. Nanti dalam buku yang terbit itu muncul, saudara. Lazarus di pangkuan Abraham emangnya karena beriman? Orang kaya masuk kena api sesaan karena menolak Yesus? Enggak. Kita mesti jujur lihat begitu. Kalau Tuhan berkata ketika aku lapar kau beri makan, emangnya ada urusan apa soal iman di sini? Dan Tuhan mengatakan pada waktu mana anugerah salib belum ada loh. Oke, terus kan dengan pemikiran yang salah. Dengan pemikiran yang salah tersebut, tidak heran banyak orang Kristen bersembunyi di balik ayat Alkitab bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Mereka sembarangan menjalani hidup. Bahkan ada yang jauh lebih rusak dari orang non-Kristen. Itu fakta, betul nggak saudara? Nggak berjuang sih.
Kita semua juga punya nafsu, punya pikiran jahat, dan punya kekurangan. Tapi kalau berjuang pasti better, amin. Kalau targetnya sempurna, pasti lebih baik. Tapi kalau nggak ada target, ya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Sudah, akan bisa menjadi lebih rusak dari orang non-Kristen. Tapi merasa selamat karena bukan karena perbuatan baik. Karena nalar yang percaya suruh selamat. Teruskan. Karena pengertian atau doktrin yang salah ini, banyak gereja gagal mempertahankan eksistensinya. Sebagai buktinya, negara-negara Kristen yang basis teologianya demikian, negara-negara di Eropa khususnya, kehilangan jemaat, gereja-gereja sepi, dan banyak gereja berubah fungsi. Bahkan ada yang menjadi rumah ibadah agama lain. Saya cuma tidak taruh di sini jadi sex shop, jadi kafe, jadi supermarket. Sedih, saudara. Gereja dibeli jadi rumah ibadah agama lain. Teruskan. Masyarakat yang tadinya adalah masyarakat Kristen berubah menjadi masyarakat sekuler yang mengesankan seakan-akan mereka tidak pernah mengenal agama. Agama dan gereja tidak lagi memiliki tempat yang pantas sebagai institusi ilahi yang memiliki mandat menyampaikan suara kenabian. Gak ada lagi. Habis. Nggak didengar. Di Amerika masih. Di Amerika masih. Anda tahu sejarahnya orang-orang Kristen Eropa yang ke Amerika? Dengan menaiki kapal namanya Mayflower, orang-orang Puritan, orang-orang yang menekankan kesucian hidup, dia pindah ke Amerika. Itu juga dituduh karena perbuatan baik. Kamu mau suci, nggak menyelamatkan. Kamu mau suci, nanti kamu malah gelisah, aku nggak masuk surga ya. Enggak. Enggak, kita berusaha untuk hidup suci itu bukan karena kita takut kurang yakin masuk surga. Enggak. Jangan merasa apa yang kau yakini, tapi rasakan apa yang kamu alami. Oke, teruskan. Harus diingat bahwa semua orang dihakimi menurut perbuatannya. Kalau orang Kristen berkenan kepada Allah, maka itu berarti ia memiliki iman. Ya, Anda tidak berkenan atau tidak berusaha untuk berkenan, ya you tidak punya iman. Sekarang saya belum berkenan, Pak. Oh ya, bertumbuh terus. Sebab iman membawa saudara kepada keberkenanan tepat. Amin. Di sini. Terus. Tetapi jika tidak, maka ia disamakan dengan orang yang dihakimi menurut perbuatannya. Terus. Mereka digolongkan orang yang tidak beriman. Orang Kristen, ini begini ringkasnya. Orang Kristen yang tidak berusaha untuk berkenan, tapi baik, disamakan dengan orang baik di luar gereja. Tapi orang Kristen yang jahat masuk neraka. Dihakimi menurut perbuatan. Jangan berkata, loh kok saya disamakan dengan orang yang di luar gereja? Aku kan beriman. Kalau kamu beriman, kamu seperti Yesus. Jadi aku tidak beriman, ya kamu beragama Kristen tapi gak beriman kepada Yesus. Tapi kalau jahat, kamu bukan hanya gak beriman, tapi kamu juga jahat. Kamu masuk neraka. Aku tidak kenal kamu. Amin.